Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Faqad ja'at rasul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutamakan sesuatu di atas sesuatu lainnya dan mengutamakan suatu waktu di atas waktu yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala telah mengutamakan bulan Ramadan ini di atas bulan-bulan yang lainnya dan juga mengutamakan malam Lailatul Qadar dibanding malam-malam lainnya. Allah Subhanahu wa taala juga telah mengutamakan hari Arafah, Yaumul Arafah dibanding hari-hari lainnya dan juga mengutamakan hari Jumat dibanding hari-hari lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Tuhan kalian telah menciptakan apa-apa yang Dia kehendaki dan juga memilihnya. Sebagai seorang muslim di bulan Ramadan ini, di musim-musim yang penuh berkah ini, sebaiknya kita sebagai seorang muslim itu berupaya bersungguh-sungguh untuk mendapatkan pahala di bulan Ramadan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman untuk berpuasa. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan kita sebagai tuntunan terbaik. Beliau sebagai tuntunan terbaik kita, beliau pada bulan Ramadan ini lebih giat beribadah dibanding bulan-bulan lainnya. Dan juga beliau pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau lebih giat lagi dibanding malam-malam lainnya. Dalam hadis disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi wa fil ashr al-awakhir yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairihi. Hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan beliau lebih giat beribadah dibanding pada bulan-bulan lainnya, dan juga beliau lebih giat lagi ketika pada malam 10 terakhir dari bulan Ramadan dibanding malam-malam lainnya. Maka dari itu seyogyanya, sebaiknya kita sebagai seorang muslim dan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengikuti beliau. Kita lebih giat dan berupaya dalam beribadah melebihi dibanding bulan-bulan lainnya dan juga hari-hari lainnya. Apa saja yang bisa kita lakukan dalam bulan Ramadan ini? Yang pertama yaitu kita menjaga niat kita. Kita menjaga niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niat, dan amal-amal itu tergantung apa-apa yang kita niati. Yang kedua, kita bisa melakukannya itu amal yang dianjurkan, yaitu birrul walidain. Kita berbakti kepada orang tua kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu ditanya oleh sahabatnya, Ayul amali ahabbu ilallah, amal apa yang lebih dicintai kepada Allah? Yang pertama, beliau menjawab as-salatu ala waktiha, yaitu salat tepat waktu. Dan yang kedua apa? Kemudian summa ay, kemudian apa ya Rasulullah? Kemudian apa? Yang kedua yaitu birrul walidain, kita berbuat baik kepada orang tua kita. Dan juga masih banyak amal-amal yang lain yang kita bisa lakukan. Contohnya, kita bisa membaca Al-Quran, karena ketika kita membaca Al-Quran, kita mendapatkan banyak pahala. Dalam satu huruf yang kita baca, kita mendapatkan 10 pahala, dan lain sebagainya, dan amal-amal yang lain sebagainya. Contohnya, kita bisa menjaga lisan kita dari menghina sesama muslim, menghina sesama saudara kita, menghina orang-orang. Kita sibukkan mulut kita dan hati kita kepada aib diri kita sendiri dibanding aib-aib lainnya, dibanding aib-aib orang lain. Dan juga amal-amal yang lain bisa kita lakukan adalah yaitu menjaga pandangan kita. Khususnya di bulan Ramadan ini, kita menjaga mata kita, pandangan kita dari sosial media yang mengundang pandangan-pandangan yang haram, ya. Karena pandangan itu adalah panah yang beracun dari panah-panahnya iblis. Maka dari itu para hadirin sekalian, marilah kita perbanyak ibadah dan amal-amal di bulan Ramadan ini. Karena Ramadan ini datang dan pergi. Mungkin hari ini kita mendapatkan bulan Ramadan, tapi belum tentu kita mendapatkan Ramadan selanjutnya. Rasa sakit akibat kehilangan mungkin sekarang kita tidak terasa dan menganggap Ramadan itu akan datang kembali. Tapi ketika kita meninggal, kita membutuhkan bulan Ramadan tersebut, tapi Ramadan itu tidak bisa menemani kita lagi, tidak bisa mendatangi kita lagi. Maka saat itulah rasa sakit akan terasa. Bukan kita yang tidak bisa melakukan ibadah, bukan kita tidak bisa melakukan ibadah karena sebab kemampuan kita, tapi karena hati kita. Andaikan hati kita mencintai Allah, maka kita akan selalu senantiasa berkurban. Berkurban yang dimaksud adalah wasjud waqtarib. Dan maka kita bersujud dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama juga telah menasihati kita, apabila kita sulit melakukan sesuatu, khususnya ibadah, yang dikoreksi itu bukan kemampuan kita, tapi hati kita. Karena seyogianya, seharusnya orang yang mencintai sesuatu pasti dia akan berkorban. Maka berkorban itu selalu menyenangkan bagi para pencinta. Mungkin cukup sekian kultum saya hari ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan, dan jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.